Halo teman-teman, kembali lagi bersama Michelle. Nah, sekarang kita beralih ke tips apa aja sih yang perlu kalian tahu sebelum kalian mulai mencari-cari housing di Belanda. Yang pertama, ketika kalian mencari housing di berbagai website, kan tadi website ada banyak banget. Ketika kalian membuka housing list yang ada di website, kalian lebih baik mengapproach ads yang baru seminggu atau 2 minggu dipublish, karena biasanya most likely mereka itu aktif, dalam arti mereka bakal ngejawabin pertanyaan kalian tentang housing tersebut. Nah, ada juga kadang kalau misalnya housing yang udah ditaruh misalnya sebulan yang lalu, tapi mereka cuma lupa untuk buang dari ads karena udah ada yang tinggalin tempatnya. Jadi kalian jadinya bakalan nunggu-nungguan, dan harusnya kalian bisa dapat housing lebih cepat. Yang kedua, beberapa housing platform itu pakai bahasa Belanda. Oleh karena itu, it will be a little bit handy kalau kalian ngerti terms Belanda. Ada beberapa bahasa Belanda sedikit yang bakal aku taruh di description box biar kalian ngerti apa aja terms-termsnya yang paling penting untuk kalian ketahui. Yang ketiga, sebelum kalian mencari housing, list apa aja yang kalian mau dan priority apa aja yang kalian inginkan. Jadi misalnya lokasinya, kalian ada yang beberapa prefer atau mengutamakan lokasi, misalnya harus ada di tengah kota, atau misalnya kalian pengen lebih ke pinggiran kota karena mungkin kotanya lebih kalem untuk belajar dan lain-lain. Atau kalau kalian lebih suka di kota karena untuk akses kemana-mana lebih gampang atau deket kampus, nah itu semuanya harus kalian pertimbangkan dan ngertiin tentang kota-kotanya di sekitar kampus kalian. Misalnya kalian lebih pengen housemate kalian orang-orang yang udah working, atau kalian lebih prefer housemate kalian orang-orang yang student juga biar bisa misalnya belajar bareng, atau kalian lebih pengen Dutch housemate, atau kalian pengen international housemate. Prioritinya mungkin kalian bisa mulai cari-cari housing dari 3 bulan sebelumnya atau minimal 1 bulan sebelumnya gitu. Tapi paling normal sih memang sebenarnya 1 bulan sebelumnya. Ya minimal 1 bulan sebelum kalian berangkat ke Belanda kalian baru bisa mulai cari-cari. Terus kalau aku boleh saranin juga, jangan mencoba untuk melihat ke Airbnb, karena pertama itu mahal, cost you around 800 euros with the so-so facility, jadi it's not really worth it. Terus tips yang keempat, itu bukan tips sih, tapi kayak general things that you need to know. Average rent per month for a room itu cost you around 250 sampai 700 euro, dan untuk studio itu sekitar 800 bisa sampai ke 1500 euro. Room pastinya lebih murah, apalagi kalau misalnya kalian ada di small city kayak misalnya di Breda atau di Tilburg. Tapi akan lebih mahal kalau kalian ada di bigger city of course, kayak misalnya di Rotterdam atau di Den Haag, atau pastinya di Amsterdam, itu kayaknya paling mahal deh. Terus poin kelima, pelajari juga tentang kontrak atau rent agreement kalian dengan baik. Kayak apa aja harga yang harus dibayar di luar harga sewa, seperti pajak atau GWL atau gas, water, electricity-nya. Karena kadang-kadang harga-harga yang tertera di website itu belum termasuk biaya GWL ini gitu. Kalian harus cari tahu atau harus tanya atau harus perhatikan. Terus yang selanjutnya itu kalian harus make sure di agreement, di kontraknya atau di rent agreementnya itu, kalau misalnya kalian tuh boleh registrasi untuk city hall dengan menggunakan address di mana kalian akan tinggal atau kalian akan sewa. Nah, ini penting supaya kita juga bisa dapat izin tinggal atau verblijf vergunning sebagai identitas kita tinggal di Belanda. Nah, poin selanjutnya itu deposit pada umumnya dibayarkan sebesar 1-2 bulan dari biaya sewa per bulan. Jadi misalnya kalau kalian nyewa room dengan harga misalnya 400 euro per bulan, biasanya kalian bakal diminta deposit 400 atau 800 euro. Nah, maksimum 2 bulan rent. Jadi nggak bisa lebih, kalau bisa kadang lebih ada juga, tapi it's not worth it gitu. Poin selanjutnya juga, kalian
harus tahu kalau misalnya kalian tiba-tiba putus kontrak. Nah, biasanya kalau misalnya kalian mau kontrak tempat, itu tuh minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun. Nah, kalau misalnya kalian di tengah jalan tiba-tiba, misalnya baru 2 bulan sekalian, gue pengen pindah gitu, itu nggak bisa, karena kalian bakalan harus bayar penalti atau denda. Ada tips juga, coba cari classmate kalian atau teman-teman satu angkatan kalian dengan jurusan yang sama mungkin, atau another international student yang masuk ke universitas yang sama dengan kalian bisa coba cari lewat Facebook group, atau misalnya kalian juga bisa lewat PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di berbagai kota. Ada macam-macam, ada kayak kalau nggak salah 16 PPI kota di Belanda, ada PPI Amsterdam, PPI Groningen, PPI Delft, dan lain-lain. Jadi kalian coba cari-cari, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram. Nah, kalian bisa tanya-tanya ke mereka kalau misalnya ada apa enggak international student juga, atau sama-sama kita orang Indonesia yang udah tinggal di Belanda, atau kita bisa join housing bareng gitu. Terus poin selanjutnya, ada juga namanya housing hotline. Kalau misalnya kalian punya problem atau komplain mengenai housing kalian, just in case kalau your landlord isn't responding well, jadi kalian bisa ya istilahnya komplain ke link yang bakal aku taruh di description box juga. Nah, tips juga, kalau kalian udah bener-bener kesulitan banget untuk cari room sebelum kalian berangkat ke Belanda, kalian juga tetap boleh kok, maksudnya kalian tetap bisa kok cari housing ketika kalian udah sampai di Belanda. Jadi I will suggest you to rent a place at the temporary accommodation atau housing yang di-offer oleh housing agencies yang berfokus pada short stay. Kayak yang tadi aku bilang, kalian bisa tinggal di sana untuk sebulan, terus habis itu sambil kalian cari tempat lain, baru nanti pindah ke tempat yang lebih budget friendly atau tempat-tempat yang kamu prefer atau lebih untuk long term stay. Nah, itu aja sih tips-tipsnya. Thank you.